Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Darussalam dari kelas 1A Reg A STY Yasa Anggana Garut. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, keberhasilan bisnis. Poin yang pertama, kegiatan bisnis, mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi peluang usaha? Identifikasi peluang usaha adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnismu diterima oleh target pasar. Apa tujuan identifikasi peluang usaha? Identifikasi peluang usaha bertujuan supaya visi atau tujuan bisnis bisa tercapai dengan sukses pada masa depan. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang usaha? Yang pertama, kenali masalah di sekitarmu. Kamu bisa melakukan survei atau bertanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar mengenai masalah yang sedang dihadapi. Siapa sangka permasalahan masyarakat bisa menjadi ide bisnis yang brilian untuk dijalankan. Yang kedua, cari tahu bidang keahlian atau minatmu. Kamu bisa membuka usaha sesuai minat atau keahlian yang dimiliki, asalkan mampu memenuhi target kebutuhan pasar. Yang ketiga, analisis SWOT. Analisis SWOT berguna untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam hal ini, kamu harus memetakan rencana bisnismu berdasarkan 4 indikator SWOT di atas. Yang keempat, manfaatkan sumber daya yang ada. Banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usahamu. Kamu harus memanfaatkannya secara maksimal agar usahamu mendatang potensi keuntungan yang besar. Yang kelima, lakukan inovasi. Kamu harus melakukan inovasi dalam bisnismu terus-menerus. Inovasi bisa berupa perbaikan, pembaruan, dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi dalam bisnis. Pelanggan pun akan bertahan dan puas menggunakan produk jika kamu terus berinovasi. Yang keenam, hitung anggaran bisnis. Sekecil apapun kamu memulai usaha, buatlah anggaran setiap saat. Anggaran berguna untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produksi lebih mahal daripada harga perjualan. Selain itu, anggaran juga diperlukan supaya kamu bisa menyiapkan dana yang cukup untuk bisnismu. Yang ketujuh, minta kritik dan saran sebagai evaluasi. Lakukan juga evaluasi bisnis secara berkala tiap minggu atau bulannya. Dari hasil evaluasi tersebut, kamu bisa mengetahui kekurangan bisnismu serta mencari solusinya. Evaluasi ini juga harus dilakukan berdasarkan fakta supaya kamu bisa memberikan solusi yang realitas bagi bisnismu. Mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Yang pertama, sudahkah produk atasi masalah konsumen? Pembisnis sukses mengatakan bahwa di mana ada masalah, di situ ada peluang bisnis. Kenapa demikian? Sebab evaluasi usaha yang pertama adalah apakah produk atau jasa yang Anda tawarkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan. Yang kedua, apakah sudah sesuai target pasar? Kegagalan bisnis dapat dicegah dengan mengadakan evaluasi bisnis yang proper. Di antaranya, menganalisis apakah produk atau jasa ditawarkan ke pasar atau pelanggan yang tepat. Dengan adanya evaluasi usaha yang tepat, maka akan lebih mudah memasarkan produk atau jasa ke pasar potensial. Yang ketiga, kemudahan penggunaan produk atau jasa. Mengenai produk atau jasa yang mudah dipakai, hal ini sangat penting dipertimbangkan para pelaku bisnis sebelum diluncurkan kepada pengguna atau pasar target. Sebaliknya, produk harus dievaluasi bisnis atau diuji coba terlebih dahulu ke beberapa pengguna atau penguji produk terkait penggunaannya. Jika terdapat kendala pemakaian atau penggunaan terlihat kesulitan menggunakan, perusahaan dapat membenahi produk tersebut untuk menyempurnakannya. Yang keempat, sudahkah sesuai minat masyarakat umum? Alternatifnya bisa membuat komunitas pengujian sampel dengan mengirimkan produk secara acak. Jika mayoritas pengguna menyukai dan menerima produk atau jasa Anda, maka bisa dikatakan besar kemungkinan produk atau jasa Anda akan disambut hangat oleh kebanyakan orang. Yang kelima, pastikan produk atau jasa disukai masyarakat. Suatu produk atau jasa bisa dikatakan berhasil maupun gagal tergantung pada penilaian masyarakat. Evaluasi bisnis adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mendapatkan dana atau modal kerja. 5 cara mencari modal awal untuk usaha cepat dan mudah. Yang pertama, gunakan tabungan pribadi.
Langkah paling mudah untuk modal awal saat berencana membangun bisnis adalah menggunakan tabungan pribadi. Yang kedua, jual aset milik pribadi. Yang ketiga, cari rekan bisnis. Yang keempat, dapat suntikan dana dari investor. Yang kelima, ajukan pinjaman modal usaha. 4. Mengelola produksi barang atau jasa. Produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa. Tujuan produksi adalah daya cipta barang dan jasa atau merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kelima, memasarkan barang atau jasa. Yang pertama, memasarkan barang atau jasa. Yang pertama, melakukan promosi. Cara memasarkan produk agar cepat laku. Yang pertama, dengan melakukan promosi. Promosi atau branding merupakan salah satu cara paling penting dalam menjalankan usaha, baik besar, kecil, atau eceran. Strategi mengenalkan merek yang efektif adalah mampu memberikan tambah kepada calon pelanggan di pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua, memilih lokasi yang strategis. Cara memasarkan produk agar cepat laku berikutnya adalah dengan memilih lokasi yang strategis. Selain mudah dijangkau oleh pembeli, pastikan juga kamu memilih lokasi tersebut karena ramai dilewati sehingga pembeli tahu di mana tempat produk kamu dijual. Pemilihan lokasi tersebut merupakan salah satu strategi mereka untuk menjaring pelanggan dan juga untuk mengenalkan produk kamu. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Sebagai salah satu strategi pemasaran, kamu juga dapat menampilkan produk usaha kamu pada website, blog, Facebook, dan situs-situs lainnya dengan memasang foto-foto yang sekiranya dapat menarik konsumen. Dengan menggunakan internet marketing, kamu juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang keenam, membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses perbaikan proses bisnis, membuat proses efektif, memperoleh hasil yang diinginkan, membuat proses efisien, meminimasi sumber yang digunakan, membuat proses adaptif, dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan sistem. Sumber daya bisnis. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam manajemen wirausaha. Tidak ada bisnis yang berjalan tanpa manusia. Yang kedua, money, uang atau modal. Uang merupakan penunjang penting dalam sebuah bisnis. Ia merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan seringnya dijadikan acuan dalam menentukan target usaha. Yang ketiga, material atau bahan. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan diperlukan untuk melakukan produksi. Yang keempat, mesin. Mesin juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan wirausaha. Untuk mengolah material, setidaknya dibutuhkan sejumlah alat, salah satunya adalah mesin. Yang kelima, metode. Metode merupakan prosedur kerja yang akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Penentuan metode dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang keenam, market atau pasar. Pasar merupakan tempat sebuah usaha memperluas informasi mengenai produknya. Di pasar pun terjadi transaksi jual. Yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah keinginan akan produk baik barang maupun jasa yang dapat berasal dari berbagai lini konsumen, baik individu maupun kelompok. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, Anda dapat menyediakan produk atau layanan yang membantu mereka dan dengan mudah menghasilkan penjualan. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas adalah suatu kondisi fisik, sifat, dan fungsi produk, baik itu produk barang atau produk layanan jasa, berdasarkan tingkat mutu yang disesuaikan dengan durabilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, kesesuaian, perbaikan, serta komponen lainnya yang dibuat untuk memenuhi kepuasan. Yang keempat, kreativitas dan inovasi.
Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Yang kelima, komitmen karyawan. Komitmen karyawan adalah suatu perasaan keterikatan yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan tersebut tetap berada dalam perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.